Dari olah TKP yang pertama didapatkan fakta bahwa motor korban yaitu Honda Beat terparkir dengan rapih di sebelah kiri TKP. Di sebelah kiri TKP yang kita sebut TKP adalah tempat ditemukannya jenazah. Motor terparkir rapi. Kemudian nanti akan dikaitkan dengan penjelasan daripada saksi bahwa motor pada saat jam 12 malam tanggal 7 Juli malam jam 12 belum ditemukan oleh yang ronda, sudah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap yang bersangkutan. Kemudian setelah melakukan ronda dan berputar kembali pada pukul 02 dini hari pagi motor ditemukan. Maka perkiraan kejadian adalah di jam 12.00 sampai dengan jam 2 dini hari pagi dari motor yang terparkir rapi di sebelah. Perlu saya sampaikan, hasil nanti akan dijelaskan juga oleh lapor, dari motor sampai ke nyebrang jalan, sampai ke tembok pembatas, sampai dengan ke TKP jenazah ditemukan, tidak ada ceceran darah yang ditemukan. Itu dari TKP tentang masalah parkir motor. Motor dalam kondisi rapi, kunci motor tergantung. Tidak ada luka atau bekas kecelakaan ataupun apapun di dalam motor, masih dalam keadaan mulus. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, telah dilakukan pemeriksaan di TKP, tidak ada ceceran darah di tempat lain. Kecuali di tempat di mana korban jatuh terlungkup. Kemudian ada puncratan darah di tembok dekat itu, sedikit sekali. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Dan kemudian sudah diambil sampel darah itu adalah darah milik korban. Tidak ada ceceran darah kecuali yang ada di badan. Karena terlungkup maka ada ceceran darah di sana. Nanti akan dijelaskan apa arti itu semuanya dan bagaimana kaitannya dengan penyidikan. Saya lanjut rekan-rekan. Yang ketiga, setelah korban ditemukan, dicek keseluruhan barang milik korban, tidak ada yang hilang. Dari mulai handphone, kemudian dompet, isi tas, kartu identitas, dan semuanya tidak ada yang hilang dan sudah diklarifikasikan kepada pihak keluarga, tidak ada barang yang hilang milik korban. Kami lanjutkan. Pada saat olah TKP, jenazah dalam keadaan terlungkup, kemudian dibalik ditemukan pisau, sebilah pisau. Pisau terletak di bawah badan korban. Kalau kita lihat foto yang sudah beredar di rekan-rekan media, foto dari atas korban, tangan korban tidak terlihat. Ini asumsinya tangan korban tertindih di bawah, dan di bawah ada pisau. Penyidik menduga kuat bahwa pisau itulah yang digunakan sebagai alat untuk melukai korban. Satu bilah pisau itu ditemukan saat ada di TKP. Nanti ada kaitannya dengan penjelasan berikutnya. Ini yang di TKP dulu ya, nanti berkembang. Kemudian di TKP juga ditemukan rambut dari hasil olah TKP berikutnya. Rambut ini juga sudah dicek dan ini adalah milik korban. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, kondisi malam di TKP yang diperkirakan kejadian jam 12 sampai jam 2 tadi kondisinya sepi, Pak. Warung depan, toko-toko warung depan situ juga sudah tutup kurang lebih jam 8 sampai jam 10 itu sudah tutup. Sehingga jalan itu sepi. Tidak ada CCTV di sana. Kemudian dari olah TKP, TKP-nya masih rapi dan tidak ada menunjukkan tanda-tanda perkelahian. Tanda-tanda perkelahian dan juga sudah dilakukan pemeriksaan saksi di sekitar TKP, tidak mendengar adanya keributan.